Shalom jemaat Tuhan, sungguh bersukacita dapat menyapa Anda semua di ibadah online minggu ini. Meskipun secara online, tetapi kami percaya ketika ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan, maka tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kuasanya dan mujizatnya juga akan terjadi di dalam setiap hidup kita hari ini. Dan saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam Connect Group secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu tergabung di dalamnya, Anda dapat menghubungi nomor handphone yang tertera di layar Anda. Persembahan merupakan bagian dalam ibadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, Anda dapat mentransfer melalui nomor rekening maupun scan barcode yang tertera di layar handphone Anda. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe GMS Jatim Bali Nusa untuk mendapatkan update seluruh informasi tentang gereja kita. Dan sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, biar Tuhan yang penuhkan setiap kami. Tuhan puaskan setiap kami ya Tuhan. Puaskan jiwa dan roh kami. Karena kami percaya kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami rindu beribadah meskipun secara online, tetapi kuasa-Mu dan mujizat-Mu kami percaya itu nyata di dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh antusias untuk ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom jemaat, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ku dilepaskan oleh kuasa darah, ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah, ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Katakan kudus, kudus.
dibebaskan, ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu. Kemenanganku, tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Come on, sing with me. Whoa, 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 whoa. Bisa lebih keras katakan. Mari sambil tepuk tangan sama-sama katakan. Tinggi-tinggi nama-Mu bertata di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, Kau raja di hatiku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku. Katakan kemenanganku, kemenanganku. Kemenanganku, kemenanganku, kemenanganku dalam nama-Mu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk Allah kita. Katakan haleluya.
peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Yes, amin. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Mari nyanyikan. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau yang kami perlukan lebih dari apapun, lebih dari apapun. Kau yang kami inginkan Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita. Mari kita inginkan Dia lebih lagi. Kau yang kami inginkan lebih dari apapun. Oh haleluya Tuhan. Katakan bukanlah jawaban, bukanlah jawaban yang ku perlu, yes Tuhan, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir, Kau selalu hadir di hidupku. Kau
selalu hadir di hidupku. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mau jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mau jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mau
Sungguh kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Sungguh seperti pujian yang kami naikkan barusan. Kami tak mau, kami tak mampu tanpa Engkau ada di hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kekuatan kami terbatas Tuhan. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau ada di dalamnya. Hari ini sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu, sungguh kami bersyukur Tuhan. Itu semua karena Engkau yang baik. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami, supaya firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa menyapa Anda. Ya, thank you buat PAW. Luar biasa kita semua diberkati dengan puji-pujian yang barusan kita naikkan. Ya, kadang-kadang di masa-masa seperti ini jangan skip ibadah Saudara. Mungkin kita berkata saya nggak pernah skip ibadah, tapi seringkali kita skip. Mungkin puji-pujian dilewatkan, langsung kita masuk ke firman Tuhan. Jangan. Ya, karena ibadah yang dipersembahkan dari awal sampai akhir semua pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan semuanya adalah satu bagian yang saling terkait. Ya, supaya kita setelah ibadah kita bisa diingatkan kembali akan Tuhan. Kita juga dikenyangkan oleh setiap pujian dan firman yang dibagikan. Ya, mari kita akan buka di dalam kitab Mazmur pasal ke-34 ayat pertama sampai ayat ke-11. Mazmur 34 ayat pertama sampai ayat ke-11. Saya kasih judul khotbah saya adalah Fear Not. Ya, jangan takut. Ya, fear not atau jangan takut. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat ke-11. Saya bacakan buat Anda. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Saudara, ini menarik sekali. Kalau Anda cari nama Abimelek di dalam kisahnya Daud, Anda akan berjumpa dengan seorang yang bernama Abimelek. Karena Abimelek adalah julukan sebagai seorang raja. Itu adalah julukannya orang Filistin di zaman itu. Kalau menyebut rajanya dia menyebut Abimelek. Dan kalau Anda lihat kisah ini, siapa yang disebut di dalam raja ini? Ini adalah Akis, rajanya orang Gad, rajanya orang Filistin. Coba kita lihat peristiwanya dulu sambil Mazmur 34 ditandai, nanti kita akan kembali ke sana. Coba kita buka di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10. Perhatikan judulnya dikatakan Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Ya, masih ingat ceritanya bahwa Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saul sangat cemburu dengan Daud. Ya, karena bagi Daud semua orang memuji-muji berlaksa-laksa. Saul hanya beribu-ribu yang dihitung mengalahkan musuhnya. Saul merasa panas hati dengan Daud. Dan dia beberapa kali mencoba untuk membunuh Daud. Dan Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengerti. Dia nggak mungkin membunuh. Ini adalah ayah mertuanya. Dia nggak mungkin balas kepada ayah mertuanya. Jadi dia lari dari Saul. Yang dia bisa lakukan cuman dia pergi dari Saul sejauh mungkin. Tapi ketika dia melarikan diri itu, dia sampai ke kotanya orang Filistin. Dan dikatakan ia pada hari itu juga dari Saul sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 12, perhatikan, Daud memperhatikan perkataan itu. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Ini menarik sekali. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Daud? Seorang yang kemerah-merahan. Seorang yang muda. Ketika dia ada di medan peperangan, bukan tujuannya untuk perang, hanya untuk mengantar makanan yang diperintahkan oleh ayahnya, untuk diberikan kepada kakak-kakaknya. Dia ini nggak ada planning untuk dia perang.
Tapi hari itu ketika dia mengantar makanan buat kakak-kakaknya, tiba-tiba ada sayembara yang diberikan oleh seorang yang bernama Goliat, seorang raksasa kuat di zaman itu. Semua orang takut dengan Goliat. Daud adalah orang yang dia datangi Goliat bukan dengan baju perang, karena dia pakai baju perangnya Saul, dia nggak mampu. Dia pakai baju perang, dia nggak bisa berjalan, untuk berikhtiar aja, untuk mau coba melangkah saja, dia nggak mampu. Akhirnya dia tanggalkan baju perang. Nggak ada orang perang dengan baju polosan kayak Daud. Daud melangkah maju di sana dikatakan. Dan dia datang dengan membawa tongkat, dia membawa ketapel dengan 5 batu di tangannya. Dia datang sekalipun dengan sesuatu yang sederhana, tapi yang dia bawa bukan Daudnya, tapi dia bawa nama Tuhannya. Dan cerita itu jelas bahwa Daud menang di dalam peperangan itu. Goliat mati di sana. Dia kena batu sekali lemparan dengan Daud, persis kena dahinya. Tapi di ayat ini, Daud takut dengan Akis. Ternyata takut itu bisa menyerang siapapun. Ya, mau orang yang dekat dengan Tuhan, mau orang yang mungkin orang kita berkata itu adalah orang hebat, itu orang pasti nggak ada masalah dalam hidupnya. Semua yang namanya manusia pasti juga mengalami rasa takut. Bahkan termasuk kalau kita mengenal nama Elia, a man of fire, manusia api, nabi terbesar di Israel, juga pernah mengalami ketakutan. Pertanyaannya, kalau kita mengalami ketakutan, apa yang harus kita kerjakan? Seringkali orang takut, dia nggak ngerti mau kemana ini. Apa yang ku ambil, apa yang ku kerjakan. Kita akan belajar 3 poin bagaimana ketika kita dalam ketakutan. Yang pertama, coba kita kembali lagi di Mazmur 34 tadi. Ya. Mazmur 34 ayat 2, perhatikan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 4, perhatikan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kalau kita dalam ketakutan, poin pertama, apa yang kita lakukan adalah menaikkan puji-pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Orang kalau takut, orang harus dibangun. Kenapa puji-pujian? Bukankah iman timbul dari pendengaran? Nggak selalu bicara tentang firman, memang adalah oleh karena firman Tuhan. Nggak selalu oleh karena firman yang diberitakan. Mungkin karena puji-pujian yang diberitakan, saudara. Ingat, kitab ini adalah kitab Mazmur, kitab puji-pujian. Daud adalah seorang pemazmur. Ketika dia dalam ketakutan, dia nggak berdiam. Dia nggak menangisi dirinya. Dia nggak, apa istilahnya, orang nggak frustasi di situ. Tapi justru dia menguatkan kehidupannya. Salah satu cara untuk memberikan kekuatan bagi hidup kita ketika kita dalam ketakutan adalah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Karena di dalam pujian itu ada kuasa, saudara, katakan amin. Di dalam pujian ada kekuatan yang membuat kita disegarkan. Kalau Anda lihat di sini dikatakan, ketika kita memuji-muji Tuhan, kita dikatakan kita ada dikatakan wajah kita berseri-seri. Ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya ingat, ya, namanya orang pernah mengalami ketakutan. Seringkali kalau saya pernah mengalami dalam sebuah tantangan dalam kehidupan yang saya sadar bahwa saya nggak mampu untuk melewatinya dengan kekuatan manusia. Saya tahu ini waktunya baca firman lebih kencang-kencang. Ya, kadang-kadang kitab Mazmur ini adalah kitab penghiburan saya sebetulnya. Ya, kalau Anda lihat di dalam pasal-pasal pertama di kitab Mazmur, ada banyak tentang seruan doa, doa pagi, doa malam. Dan kata Daud di sana seringkali saya ubah menjadi kata Samuel. Seolah-olah saya pakai kata-katanya Daud tapi mewakili perasaan Samuel juga. Ini tentang aku juga, Tuhan. Ya. Berapa banyak ketika kita dalam tantangan kehidupan, apalagi di dalam masa-masa seperti pandemi ini. Ya. Ibadah mungkin membuat kita sudah jarang. Mungkin kita masih ibadah mungkin. Mungkin kita masih mengikuti ibadah di rumah. Tapi berapa banyak kita masih memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya singgung, jangan-jangan kita skip puji-pujian. Karena bagi kita yang penting firman Tuhannya. Anda perlu memuji Tuhan. Karena di dalam puji-pujian itu ada penghiburan di dalam kehidupan kita. Tergantung juga dengan apa yang kita lakukan pujiannya. Kalau Anda cari puji-pujian dunia,
Jangan-jangan puji-pujian itu justru malah membuat kita menjadi lemah. Tapi kalau Anda memuji Tuhan, saya percaya di dalam kata-kata puji-pujian di dalam Tuhan selalu ada banyak kekuatan di dalamnya. Kayak tadi kata-kata tadi, terima kasih buat Tuhan. Ada banyak kata-kata dan kita berkata bahwa kami nggak mau, kami nggak mampu. Kalau kami nggak bisa berjalan bersamamu Tuhan, kami nggak bisa Tuhan. Itu adalah kata-kata penghiburan, kata-kata kekuatan. Dan tanpa kita sadari ketika kita menaikkan semuanya di dalam Tuhan, justru itu menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Katakan amin. Kekuatan penghiburan bagi roh dan jiwa kita, saudara. Katakan amin. Bahkan kalau Anda tanya kenapa kita perlu memuji-muji Tuhan, di dalam puji-pujian ada mujizat yang dinyatakan. Ya, Daud adalah seorang yang memuji Tuhan, bahkan dikatakan 7 kali dalam sehari. Dia sembahyang, dia nggak cuma berdoa dengan melipat tangan. Dia adalah orang yang menari-nari di dalam doanya, di dalam sembahyangnya. Dia memuji Tuhan, dia mencari Tuhan karena dia tahu itulah kekuatannya. Ingat ada lagu lama sekali saya jadi ingat lagu gini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Apa saudara? Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku. Apa saudara? Dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Apa saudara? Sampai ke dalaman hatiku. Dia naikkan pujiannya di hadapan Tuhan. Ini mazmurnya Daud. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Saya tahu mungkin Daud ada peluang untuk membunuh Saul, tapi dia nggak lakukan karena dia ingat ada Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia menjaga, karena dia adalah pemazmur. Puji-pujian itulah yang sering kali mengingatkan kehidupan Daud. Jangan berbuat dosa Daud. Ketika engkau lemah, engkau tidak sendirian Daud. Ada aku yang menyertai engkau Daud. Masih ingat kisah seorang bernama Paulus. Paulus dan Silas lagi di penjara, dihajar, dimasukkan penjara, mau dihukum di sana. Ketika dalam tekanan sehebat itu, Paulus dan Silas enggak berdiam. Yang dilakukan adalah dia menaikkan puji-pujian bagi Allah. Dan terjadilah gempa bumi dikatakan. Tiba-tiba rantai-rantai yang membelenggu Paulus dan Silas terlepas semua. Pintu penjara terbuka. Dan Paulus dan Silas tiba-tiba enggak ada satupun manusia. Malaikat yang berjaga-jaga, malaikat yang menolong mereka. Lihat di dalam kuasa puji-pujian. Ada kuasa mujizat juga dinyatakan saudara. Katakan amin. Saya nggak tahu situasi Anda sedang mengalami apa hari ini. Tapi kalau Anda takut hari ini, ayo naikkan puji-pujian. Jangan bilang saya nggak bisa bernyanyi. Ya, puji-pujian Tuhan tidak lihat seberapa merdu suara kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Dan saat kita mengagungkan Tuhan, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan nyatakan di hidup kita saudara. Katakan amin. Katakan amin. Di masa-masa seperti ini harus kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Katakan amin saudara. Bahkan di ayat 4 dikatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Wow, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Artinya ini dalam kumpulan berjemaah. Di dalam bukan cuma 1 orang, 2 orang. Ya, mungkin kita ibadah terlalu sering ibadah di rumah, kita belum beribadah secara langsung. Ya, dan kita mungkin ya karena situasi ini, ya, sehingga kita cuma beribadah di rumah. Kadang-kadang kita beribadah sambil masak mungkin kalau seorang wanita. Mungkin beribadah sambil melakukan pekerjaan.
kita lupa bahwa ibadah itu adalah satu hal yang harus dikhususkan juga. Kita nggak bisa setengah-setengah dalam ibadah. Kita harus serius dengan ibadah kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita bukan sekedar memuji, tapi kita memuji Tuhan karena kita tahu kita mengagungkan nama Tuhan. Tuhan layak menerima yang terbaik. Dan di dalam puji-pujian ada kekuatan yang Tuhan nyatakan di hidup kita. Kekuatan yang membangun iman kita, saudara. Ya, mungkin kita sudah lama di situ. Makanya saya dorong Anda, ayo ketika dalam ketakutan justru Anda cari orang-orang yang bisa bersepakat untuk saling memuji Tuhan bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Katakan amin. Ya, karena ketika ada orang yang menaikkan pujian, jangan buat diri kita kosong, saudara. Ya, harus ada lagu-lagu, puji-pujian yang dinaikkan. Mungkin kita waktu kita lagi ngalami tekanan, kita mungkin agak berat untuk bernyanyi. Makanya kita perlu orang lain yang bernyanyi kadang-kadang. Kadang-kadang dari puji-pujian orang yang dinaikkan itu membangun iman kita. Iya, aku enggak sendirian. Ada Tuhan di hidupku. Ya, makanya saya dorong kalau Anda bisa dan umur Anda bisa untuk Anda bisa beribadah. Jangan menjauh dari Tuhan. Seperti poin 2 yang akan saya sampaikan. Coba lihat poin 2. Kalau kita dalam ketakutan apa yang harus kita kerjakan? Dikatakan di ayat 5. Aku, Daud, telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kalau kita dalam ketakutan, poin kedua saya, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu bangun kehidupan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Ya, bangun kehidupan untuk mencari Tuhan lebih lagi. Di tengah-tengah situasi yang kita nggak tahu kapan akhirnya ini. Di tengah situasi ekonomi yang mungkin tidak baik bagi kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan apalagi. Justru dalam masa-masa seperti ini kita harus mencari perkara-perkara lebih lagi di dalam Tuhan. Kita harus kejar Tuhan. Waktu kita jadi lebih banyak karena masa pandemi ini membuat kita semakin mungkin seolah-olah kita terbatas untuk berjumpa dengan orang. Tapi bukan berarti waktu kita terbatas untuk berjumpa dengan Tuhan. Justru di masa ketakutan, Anda dan saya perlu mencari Tuhan lebih lagi. Bangun manusia roh kita lebih lagi. Kalau tadi saya katakan lewat puji-pujian, tapi yang ini cari Tuhan. Jangan doa karena rutinitas. Jangan doa cuma sekedar menyelesaikan jam ibadah Anda di hari itu. Tapi berdoalah sampai Anda menjumpai Tuhan di kehidupan Anda. Di dalam doa-doa Anda bisa merasakan ketenangan. Tuhan itu mungkin tidak kelihatan bagi kebanyakan orang, tapi bukan berarti dia nggak bisa dirasakan. Dia dekat dengan setiap orang-orang yang mencari kepadanya. Carilah maka kau akan mendapat, ketuklah pintu-pintu dibukakan. Orang yang mencari pasti akan mendapat. Orang yang mengetuk pintu pasti dibukakan pintunya. Tuhan suka dengan orang-orang yang membangun kehidupannya untuk mencari Tuhan lebih lagi. Dan Daud ini luar biasa. Dikatakan ketika Daud mencari Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mencari Tuhan lebih lagi? Yang pertama, perhatikan, kita akan memperoleh jawaban. Sometimes dalam hidup ini, ketika kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, ketika kita berdoa mencari wajahnya, justru di situ tiba-tiba kita menemukan jawaban dari apa yang kita nanti-nantikan. Berapa banyak ketika kita dalam pergumulan, seringkali kita mungkin gak bisa berdoa Bahkan kita cari penghiburan di tempat yang lain. Kita lebih suka cari hiburan di YouTube mungkin daripada ibadah online. Kita lebih suka cari mungkin sesuatu yang lebih menyenangkan mata kita dibanding mencari Tuhan. Padahal segala jawaban manusia yang dibutuhkan itu terletak pada Tuhan, saudara. Carilah Tuhan, kejar Tuhan. Coba lihat satu ayat menarik sambil ditandai lagi. Coba lihat Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 34-nya tetap ditandai. Mazmur 56 ayat 4. Ini yang menarik. Ini Mazmur Daud juga. Dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu.
kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Wow, Ana ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Dibalik lagi kata-katanya. Saat dalam ketakutan Daud tahu, ini waktunya dia harus mencari Tuhan lebih lagi. Dan ketika dia mencari Tuhan lebih lagi, itulah jawaban yang diberikan. Aku tidak perlu takut lagi, karena ketika kita mencari Tuhan, poin yang kedua, dikatakan kita akan dilepaskan dari yang namanya kegentaran. Katakan amin. Katakan amin. Coba lihat ayat 5, Mazmur 34, kembali lagi. Dikatakan Mazmur 34 ayat 5 bagian B, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Anda nggak bisa berkata bahwa iya Daud kan raja, di sekelilingnya pasti dikelilingi oleh prajurit, oleh pasukan. Nggak bisa juga. Dia lagi asik main kecapi, tiba-tiba Saul marah, dihinggapi roh jahat, dia ambil tombak 2 kali Daud coba dibunuh di waktu itu. Ya. Daud itu nggak mudah juga dalam kehidupannya, sekalipun dia raja. Tapi dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia bukan percaya kepada apa yang dia punya meskipun pasukannya banyak. Dia nggak percaya dengan kuda-kudanya juga. Dia nggak percaya dengan harta yang dia punya. Dia taruh kepercayaan kepada Allah yang dia punya. Karena justru di dalam ketakutannya dia tahu. Dia cari Tuhan di kehidupannya. Dia kejar Tuhan. Dia tidak akan lepaskan Tuhan sampai hatinya tenang. Ini luar biasa, kita harus belajar dari Daud, saudara. Katakan amin. Ya. Dan orang yang mencari Tuhan, yang membangun kehidupannya dengan mencari Tuhan. Yang ketiga, dikatakan akan memperoleh semangat yang baru. Makanya dikatakan wajahnya berseri-seri. Ya, kalau Anda berkata, saya sudah ketemu Tuhan, tapi wajahnya masih masam, wajahnya masih gentar, wajahnya masih pesimis, jangan-jangan kita belum ketemu dengan Tuhan. Karena orang kalau berjumpa dengan Tuhan, pasti beda. Ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru. Ya. Orang tanya, apa yang menjadi Pak Pendeta kuat di dalam kehidupannya? Bukan cara pendetanya kuat. Saya ingat Pastor Philip juga pernah bilang, Sam, kamu adalah orang terkuat di kota itu. Ketika Tuhan mengutusmu di sana, kamu adalah orang terkuat di kota itu. Bukan karena saya Superman, saya menjadi orang kuat. Justru karena saya sadar bahwa saya nggak kuat, saya mencari Tuhan. Dan Tuhan yang menguatkan saya, saudara. Orang kalau mencari Tuhan di dalam kesesakan, pasti wajahnya beda. Semangatnya beda. Mungkin dia belum lihat jawaban, tapi dia tahu ada janji yang pasti akan digenapi dalam kehidupannya. Janji yang dari Tuhan lebih murni daripada emas sekalipun. Dan ketika orang pegang janji itu sekalipun belum lihat jawaban, kehidupannya beda, saudara. Dia menjadi orang yang gak pesimis, dia jadi orang yang semakin semangat dalam kehidupannya. Katakan amin. Katakan amin. Dan orang yang membangun kehidupannya dengan mencari Tuhan, berikutnya poin keempat, akan mengalami, dikatakan, coba lihat di dalam ayat yang ayat ke-7, ya, dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau tadi yang ketiga memperoleh semangat yang baru, yang keempat adalah melepaskan dari segala kesesakan. Ya. Bukankah kalau kita dalam himpitan masalah, kita mungkin gak lihat jalan keluar di sana, apa yang terjadi? Kita menjadi sesak, bukan sesak nafas, tapi seolah-olah hidup ini kok begini ya, kok menyedihkan ya hidup ini ya, kayaknya kok hidup ini sulit banget ya, mau bangun untuk besok tuh aduh sudah kayaknya nggak bisa menghadapi, mungkin bahasa kita adalah nggak bisa menghadapi kehidupan besok. Kalau Anda sudah mengalami seperti ini waktunya Anda mencari Tuhan, bangun kehidupan Anda, jangan mundur dari Tuhan. Jangan diam, tapi melangkah maju, kejar Tuhan di hidupmu. Karena hanya satu yang bisa melepaskan kita. Tuhan yang bisa melepaskan kita. Mungkin bagi sebagian orang berkata, tapi kamu gak ngerti apa yang kurasakan. Iya, memang saya gak mengerti apa yang kau rasakan. Tapi Tuhan mengerti apa yang kau rasakan. Mungkin Anda berkata, iya karena mungkin kamu gak akan bisa menolongku, persoalan itu berat. Iya, manusia gak bisa menolong Anda. Tapi Allah mampu menolong Anda. Bagi Allah tidak ada perkara yang sukar. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Justru menjadi mustahil ketika kita nggak percaya kepadanya. Justru kita nggak lihat jawaban karena kita nggak mau melangkah mendekat kepadanya. Kita mengambil jalan kita sendiri. Jangan, saudara.
berhenti untuk cuman mengasihi diri ketika dalam kesesakan. Tapi mulai kejar Tuhan di hidupmu. Bangun kehidupanmu. Mandi, berurap, cari Tuhan di kehidupan Anda. Dan saya percaya Allah pasti akan menolong Anda, saudara. Katakan amin. Yang kelima, kalau kita membangun kehidupan kita di dalam mencari Tuhan lebih lagi, apa yang kita dapatkan? Di ayat ke-8 perhatikan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Yang kelima, kalau Anda mencari Tuhan di dalam ketakutan Anda, ketika Anda mengejar pribadinya, maka yang kelima ada perlindungan di dalam hidup kita. Katakan amin. Bukankah di sekeliling kita ada malaikat-malaikat yang berjaga-jaga? Saya jadi ingat seorang penginjil ketika dia di dalam pedalaman, ketika dia masuk di dalam pedalaman dan dia dikejar oleh orang-orang asli. Ya karena mungkin gak suka dengan apa yang dia beritakan. Di dalam dikejar itu dia coba ditombak dengan senjata mereka, dilempar dengan tombak, ya. Dan ketika itu dia berdoa berseru, Tuhan tolong aku. Tiba-tiba di sekeliling rakit di mana dia dikejar itu, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat rakitnya lebih cepat lagi. Tuhan tidak kirimkan mesin di situ. Tiba-tiba Tuhan kirimkan buaya banyak, dan buaya itulah yang mendorong rakit itu sampai di tempat aman. Wow, Tuhan bisa pakai siapapun, saudara. Bukankah Daud berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Wow, ada perlindungan di kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi keesokan hari kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun depan. Tapi kalau Tuhan yang kita taruh sebagai pengharapan kita, maka pasti ada perlindungan. Saya berkata, Tuhan aku nggak tahu, besok terjadi apa aku nggak tahu. Tahun depan terjadi apa aku juga nggak tahu. Tapi aku tahu hidupku aman di tangan-Mu. Karena aku menaruh masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Katakan amin. Di dalam Tuhan harapkan yang baik terjadi di hidupmu, saudara. Apapun kondisimu, apapun situasinya, jangan menjauh dari Tuhan. Dekatlah kepadanya. Katakan amin. Ya, ayo. Mulai hari ini kalau ada orang mungkin di kiri kanan Anda ketika Anda lihat tayangan ini, ketika Anda mengikuti ibadah ini, Anda lihat kiri kanan Anda, mulai saling menguatkan, ayo jangan jauh dari Tuhan. Kejar Tuhan lebih lagi. Ayo, jangan cari perkara-perkara dunia, cari perkara surga. Bangun kehidupanmu. Karena cuma di dalam Tuhan ada jawaban. Katakan amin. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Katakan amin. Ayat berikutnya, poin ketiga, poin terakhir. Anda diberkati Tuhan, saudara? Coba lihat. Dikatakan ayat 10, ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ketiga, kalau kita dalam ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Adalah kita harus semakin takut akan Tuhan. Ya, kalau yang pertama, menaik-naikkan pujian, pengagungan bagi Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan lebih lagi, membangun kehidupannya di dalam Tuhan. Tapi yang ketiga, dalam ketakutan, bangun hidupmu dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini, kenapa kita katakan takut akan Tuhan? Karena di dalam takut akan Tuhan, kita semakin menjaga kehidupan kita. Ya, justru dalam persoalan dalam kehidupan, jangan kompromi dengan dosa. Ya, makanya saya katakan kalau orang tidak memuji, pasti akan langkah berikutnya, dia akan tidak mencari Tuhan lagi. Yang ketiga, pasti dia akan menjaga kehidupannya. Belajar dari Daud. Situasi, lihat orang benar itu juga ada godaannya, orang benar ada tantangannya. Orang yang dikenan Tuhan pun juga ada mengalami pencobaan, mengalami tantangan kehidupan. Tapi hebatnya dari Daud ketika dia dalam dicobai, ketika dia mungkin mengalami tekanan dalam kehidupannya, dikejar-kejar musuh. Yang luar biasa dari Daud, dia semakin takut akan Tuhan. Dia enggak kompromi dengan dosa, karena dia tahu dosa itu membuat manusia tumpul. Membuat manusia kehilangan kuasanya di hadapan Tuhan.
Padahal kalau manusia tidak ada keberatan di hati nuraninya, nggak ada yang bisa mengalahkan manusia. Karena kekuatannya adalah Tuhan. Dia akan yakin datang kepada Tuhan. Dia berdoa, dia yakin bahwa pasti Tuhan akan menjawab. Kenapa? Ya karena dia menjaga kehidupannya. Ya, katakan amin. Dalam ketakutan kita harus semakin takut akan Tuhan. Kenapa sih takut itu diberikan kepada kita? Karena Tuhan mau supaya kita mendekat kepadanya. Kadang-kadang dalam masalah, terus kita nggak tahu jalan keluarnya. Ini adalah waktu yang terbaik. Jaga hidupmu. Jaga kehidupanmu. Karena di dalam takut akan Tuhan. Lihat ayat itu dikatakan apa? Ada kebaikan yang diberikan. Justru dalam tantangan kehidupan, kalau Anda semakin takut akan Tuhan, Anda bisa merasakan kasih Tuhan. Anda bisa dipakai Tuhan lebih lagi di sana untuk menyatakan berkat juga. Karena dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi di sana. Dalam tantangan kehidupan kita nggak lihat problemanya yang kita lihat ada Engkau yang baik. Justru kita semakin mengerti, aku menghargai Engkau Tuhan lebih dari apapun juga. Karena aku tahu, tanpa Tuhan di hidupku, sia-sia. Betul kata pemazmur, Mazmur 127. Sia-sialah usaha orang yang membangun rumahnya tanpa Tuhan. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau Tuhan tidak menjaga kota. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari manusia ini. Manusia bisa berandai-andai, tapi ingat, mungkin manusia bisa melakukan apa yang tampak. Tapi untuk nyawa manusia nggak berkuasa. Allah sanggup mencabutnya. Hari ini bisa diperpanjang, bisa dicabut bagi Allah mudah. Makanya dalam setiap kesesakan itu, tujuan cuma satu, Allah mau kita mendekat kepadanya. Dan bukan cuma mendekat kepadanya, berikan hidupmu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya, berikan tubuhmu sebagai persembahan ibadah yang sejati, sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Dan ketika Anda mendekat itu, lihat, di dalam takut akan Tuhan, ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nggak ada yang namanya kekurangan dalam kehidupan orang yang takut akan Dia. Mungkin diizinkan mengalami proses kehidupan, tapi ujungnya selalu adalah kelimpahan. Katakan amin. Selalu aja ada yang namanya berkat itu datang. Beberapa hari yang lalu saya sempat share sama satu jemaat. Ya, saya cerita betapa Tuhan itu baik. Ketika dalam perjalanan pulang, naik mobil, habis pelayanan, saat teduhnya Pastor Philip, ya, saya ngobrol sama jemaat by phone. Saya ngobrol banyak tentang bagaimana saya menikah di waktu itu. Ya, hari itu kita menikah, kenapa kok saya cerita ini? Karena di dalam satu teduh itu saya ketemu dengan teman saya lama. Dan teman saya lama ini yang menolong saya di waktu itu ketika saya dalam pernikahan. Menolong untuk bahasa Jawanya, mendorong saya, menjungkrakkan saya gitu ya bahasa Jawanya. Mendorong saya, karena hari itu saya ingat Pastor Philip kasih deadline saya. Samuel dan Lani harus merit tahun 2004, paling lambat tahun 2004 bulan Januari. Di atas itu nggak boleh. Dan posisi ketika Pastor Philip bilang itu bulan Agustus tahun 2003. Ya, dan bayangin dari bulan Agustus, Januari itu persiapan hanya 6 bulan pun nggak sampai. Ya betul ya, Agustus 6 bulan sampai Januari 6 bulan, persis 6 bulan. Ya, dan betul ya 6 bulan atau berapa bulan ya? 6 bulan atau berapa ya? Pokoknya 6 antara 5, pokoknya ya antara itulah ya. Dan saya ketemu teman saya lama ini. Saya bilang saya dapat deadline dari Pastor Philip untuk merit bulan Januari tahun 2004. Teman saya seharusnya menguatkan saya, justru dia tambah menakut-nakutin. Dia berkata ini, Sam, kalau kamu merit tahun 2004, pasti semuanya naik. Berganti tahun, berganti tarif, berganti ongkosnya dan biayanya. Wow. Itu menarik sekali ketika dengar itu. Terus pilihannya apa? Nggak mungkin mundur kan, deadline-nya Januari. Maju Desember. Tiba-tiba saya ngomong, ya oke lah Desember. Desember teman-teman gereja semua berkata, jangan. Desember itu hari Natal. Semua orang fokus dengan Natalan. Kalau kamu merit di bulan Desember, nanti nggak ada yang datang, nggak ada yang support kamu. Iya benar juga ya. Akhirnya maju lagi bulan 11. Ini kayak orang main-main aja pernikahan. Bulan 11. Dan ketika bulan 11, ya, semua orang
tiba-tiba dari keluarga jauh berkata, jangan merit bulan 11, puasa, nggak ada orang datang. Macem-macem lagi komentarnya. Akhirnya maju, bulan 10, bayangin, Agustus ke bulan 10. Cuma 2 bulan. Saya jadi ingat sebuah peristiwa yang saya ceritakan ke teman saya ini. Suatu kali ada jemaat datang ke saya, karena saya gembalanya di waktu itu. Dia datang, dia masih muda juga, pendetanya juga masih muda, belum menikah. Dia datang ke saya, dia cerita, Sam, saya mau menikah. Dia sebutkan tanggal ulang tahun pernikahannya, yang tanggalnya adalah tanggalnya kelahiran anak saya. Tapi anak saya belum lahir ya, sekian tahun kemudian. Tapi tanggalnya dia cetuskan, dia berkata, saya mau menikah tanggal 25 Oktober tahun 2002. 2003, dia bilang begini. Dan Sam, ini loh, kalau kamu mau menikah di restoran ini, segala macam. Dia tunjukin persiapannya dia, event organizernya, dia siapkan ini, nanti bajunya seperti ini, kuenya ini. Terus dia bilang, saya masih ingat tahun 2003 itu, dia sebutkan nominal dia habis berapa. Ketika dia ngomong itu, dalam hati saya langsung ngomong, kapan aku menikahnya ya? Kalau lihat uang yang dia sebutkan nominalnya tadi, saya nggak mampu merit. Saya nggak mampu untuk menikah. Tapi sejarah mencatat, 20 Oktober 2003, saya menikah lebih cepat 5 hari. Bayangin, dari yang tadi ceritanya kayak orang main-main, ya kan? Tanggalnya kok nggak dipilih yang baik, pokoknya tanggal 20 bulan 10. Ya, makanya akhirnya mungkin 17 tahun kemudian, ini adalah tahun ke-17 pernikahan kami, menjadi tanggal yang cantik kemarin kita rayakan. Ya kan? 2010 dengan 2010 2020 seperti itu di tahun ini. Tahun ke-17 jadi cantik 17 tahun kemudian. Tapi kalau Anda lihat di waktu itu, mungkin orang bertanya, berapa uang yang kamu punya? Kenapa kamu bisa menikah lebih cepat 5 hari daripada orang itu? Padahal ketika dia ngomong sama kamu ngomong dalam hati kan, kapan aku menikahnya? Kayaknya 10 tahun kemudian baru menikah. Dan Anda tahu bulan Agustus itu, uang kami cuma 2 juta rupiah di rekening. 2 juta rupiah. 2 bulan lagi, men, gimana bisa? Saya ingat itu, saya angkat tabungan saya, datang ke Tuhan. Pastor Philip ngomong sama saya, kalau kamu dalam kebutuhan, doa kepada Tuhan. Jangan doa kepada manusia, doa kepada Tuhan. Angkat tabunganmu itu di dalam Tuhan. Dan katakan Tuhan, ini 5 ikan. Aku tahu gak cukup, tapi aku percaya kepadamu. Itu yang diajarkan Pak Pastor Philip. Saya ingat, saya angkat tabungan saya itu. Dan ini benar janji ini. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam persoalan kehidupan, takutlah kan Tuhan. Karena Dia sumber jawaban bagi kita. Katakan amin. Saya mau bacakan ayat terakhir saja dengan cepat. Ya, Anda diberkati Tuhan, saudara. Coba kita lihat di dalam Mazmur 112. Agak panjang ayatnya, tapi kita akan bacakan aja. Kalau Anda bisa bangkit berdiri di rumah Anda. Ya, sambil Anda bawa Alkitab Anda, baca dengan rame-rame. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 9. Rame-rame ya, sepakat dengan saya ya. 3, 4, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan tetap harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Ingat, orang benar ada masalahnya. Orang benar ada tantangan kehidupan. Tapi orang benar selalu ada terang bagi jalannya. Karena dia takut akan Tuhan. Ayo baca rame-rame 3, 4. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Baca rame-rame 3, 4. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut
sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Baca rame-rame apa saudara? Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Takutlah akan Tuhan ketika dalam ketakutan. Maka saya percaya Tuhan akan mengangkat kita. Katakan amin. Mari kita berdoa saudara. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku mau memuji-Mu, angkat tanganku, cinta Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan nama-Mu, mau memuji-Mu, angkat tanganku, cinta Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan nama-Mu, oh Tuhan. Mari semua angkat tanganmu saudara, katakan ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Angkat tanganmu, angkat tanganku, cinta Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan nama-Mu, oh katakan mau memuji-Mu. Angkat tanganmu, angkat tanganku, Kau segalanya bagiku. Ku tinggikan nama-Mu, oh Tuhan. Katakan Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Mari angkat tanganmu, angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Katakan Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Saya nggak tahu apa yang kau alami, tapi saya merasakan ada banyak orang yang takut dengan kehidupan ini. Mungkin Anda takut dengan ekonomi yang ada, Anda takut dengan sakit penyakit yang ada. Kenapa orang takut? Karena orang melihat dunia lebih besar daripada Allah yang Dia punya. Kenapa orang takut? Karena orang lupa dengan kata-kata firman yang diberitakan. Kenapa orang takut? Karena orang mulai kehilangan kasih Bapa. Saudara dengar kata-kata saya, Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang perkasa. Tidak ada kuasa di bawah, tidak ada kuasa selain
kuasa yang dari Bapa. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang dimiliki oleh Bapa. Hari ini apapun kondisimu, ayo bangun kehidupanmu, naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Agungkan namanya, besarkan namanya. Karena di dalam puji-pujian itulah ada kuasa yang akan diberitakan. Ada kelegaan yang diberikan. Ada penghiburan yang dinyatakan. Ada kesembuhan. Ada mujizat. Bangkitkan imanmu sesiapapun kau. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Kibararapa sandarala bayarapa. Jangan jauh dari Tuhan, mendekat kepadanya. Bangun kehidupanmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Katakan kau Allah yang besar, kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Saya melihat ada orang-orang yang dalam kesesakan. Tuhan menghiburmu hari ini. Ayo, ada orang-orang yang takut dan kau nggak berani untuk mungkin untuk datang ibadah aja, mungkin kau juga takut. Tapi hari ini Tuhan sedang menemplak hatimu dengan kasih. Karena ingat, dalam ketakutan jangan mengandalkan kekuatanmu. Dalam ketakutan jangan pakai pikiranmu. Tapi dalam ketakutan, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Dalam ketakutan, semakin giat mencari perkara-perkara Tuhan. Dalam ketakutan, Anda menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dalam kumpulan yang berjemaah. Oh, thank you Jesus, Engkau sungguh baik. Kami tahu hari ini, hamba-Mu seperti mendengar orang-orang yang banyak menyembah dengan roh, berbahasa dengan roh dengan sangat keras. Dan saya percaya Tuhan, detik ketika mereka berdoa seperti ini, saya tahu ada kekuatan, ada penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ada iman yang mulai dibangkitkan kembali. Ada pengharapan yang mungkin mereka sudah lama gak lihat pengharapan ini. Tiba-tiba mereka melihat pengharapan, jawaban doa mungkin belum terjadi. Tapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka kuasa kesembuhan terjadi. Maka kuasa pemulihan akan terjadi. Apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau gumulkan, jawabannya sudah ada ketika kau melangkah. Allah menyembuhkan, Allah memulihkan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita akan angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mengangkat roti ini kami diingatkan kembali bahwa kami gak sendirian. Mengangkat roti ini kami diingatkan bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kami, yang mencintai kami, dan Dia telah mati bagi kami. Dia rela yang kaya menjadi miskin, supaya kami miskin diperkaya oleh karena kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Justru di masa-masa ini membuat kami semakin takut akan Kau, membuat kami semakin melekat akan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sidang jemaat yang terkasih, roti yang kita angkat memang roti biasa. Tapi bukannya kita percaya waktu kita memecahkannya, kita memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat keselamatan yang kau nyatakan. Kami diselamatkan, bukan karena kami baik, bukan karena kami layak. Kami diselamatkan oleh karena Allah mencintai kami. Kami berharga di matanya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilih kami, menjadikan kami umat-Mu, menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengangkat cawan ini, kami juga mau berkata kalau kami boleh hidup, hidup adalah Kristus. Supaya dimanapun kami berada, nama Tuhan yang kami bawa. Supaya dimanapun kami berada, kami mencari Engkau lebih dari apapun. Terima kasih buat kasih-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat yang terkasih, cawan yang kita angkat memang berisi anggur biasa. Tapi bukankah kita percaya waktu kita meminumnya, dengan iman kita bersekutu dengan darah Kristus yang sudah memutuskan pelanggaran kita semua. Minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Mari angkat tanganmu. Hanya Kau yang layak diagungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia. Allah Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali lagi katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Berikan pembawaan kita sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami aman di tangan-Mu. Hidup kami aman di tangan-Mu. Thank you Jesus. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu memerdekakan kami dari yang namanya ketakutan. Firman-Mu itulah jawaban kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sedang jemaat yang terkasih angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat, kasih yang dari Allah Bapa, kesetiaan dari Yesus Kristus namanya, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang terus menolong-Mu, memimpin-Mu untuk selalu takut akan Tuhan, hidup di dalam jalan-jalannya. Maka apapun yang Kau pegang, dibuatnya berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, panjang umurmu. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, ku percaya
Kata